Dia pun berlari di jalan tanah yang berbatu. Namun belum jauh dia berlari, Lasmi pun seperti tersadar karena tidak ada adiknya mengikuti di belakangnya. Ternyata pocong kecil itu pun terbang mengikuti mereka. Mereka berdua pun berlari semakin kencang tuh. Gak peduli senda dan barang mereka yang tertinggal. What's up everybody? Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor sayang kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah thrill horor yang cukup serem berjudul Pocong Mini, karya Paimoto. Memang kedengaran menggelitik judulnya, tapi serem juga kok ceritanya. Coba kalian simak dengan sesama ya ceritanya. So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di Horror Area. Cerita ini dialami oleh temanku sendiri. Sebut saja namanya Lasmi dan adiknya Linda. Cerita ini mereka alami saat waktu masih SD tuh, di mana televisi menjadi barang yang mewah dan langka kala itu. Lasmi dan Linda tinggal di rumah orang tuanya yang berada di tengah kebun ubi dan rambutan. Rumah mereka pun sederhana, tanpa listrik yang jauh dari rumah tetangga tuh. Serem juga ya. Setiap sore, mereka berdua pun akan pergi ke masjid tuh. Mereka mengaji, dilanjutkan dengan sholat maghrib tuh. Malam itu, setelah sholat maghrib, Linda pun mengajak kakaknya untuk mampir ke rumah Pak Burlian tuh. Ayolah kak, kita numpang nonton TV di rumah Pak Burlian. Pinta Linda setengah merengek ke kakaknya tersebut. Kita langsung pulang aja deh. Nanti kalau mampir dulu, pulangnya makin larut tuh. Tolak Lasmi kala itu. Kakak memang pelit. Ya sudah, aku pergi sendiri saja kalau kakak nggak mau. Linda pun mengeluarkan jurus merajuknya sambil menuju ke rumah Pak Burlian tuh. Di situ, mau tak mau, akhirnya dengan kesal Lasmi pun menyusul adiknya. Hingga tibalah mereka di rumah Pak Burlian saat itu. Di sana sudah ramai juga oleh anak-anak yang menumpang untuk menonton televisi kala itu. Ah, aman. Pasti ada teman bareng untuk pulang nanti. Pikir Lasmi sedikit lega dan mulai menikmati acara di TV tersebut. Hingga tak terasa, waktu pun terus bergulir dan menunjukkan pukul 9 malam. Singkat cerita, mereka pun semua bubar tuh. Awalnya ada dua orang anak, yaitu Anggi dan Nelly, yang searah dengan mereka jalan pulangnya tuh. Namun di perempatan jalan, Anggi dan Nelly pun berbelok ke arah kiri itu. Sedangkan Lasmi dan Linda lurus saja terus, hingga terlihat kebun rambutan dan ubi kala itu. Di kebun itulah mereka akan berbelok ke kanan tuh, melewati pohon-pohon ubi setinggi manusia. Baru setelah itu akan sampai ke rumah tuh. Di persimpangan jalan, saat berpisah dengan Anggi dan Nelly, barulah Lasmi sadar mereka hanya berdua di jalanan tersebut, dan jalanan itu terasa sangat sepi. Berbeda dengan Lasmi, Linda yang umurnya berbeda 2 tahun di bawah kakaknya, terus saja meracau tuh, menceritakan pendapatnya tentang film yang baru saja mereka tonton. Saking semangatnya, dia tidak menyadari perubahan sikap kakaknya. Lasmi pun berjalan dalam diam. Dia berusaha menundukkan kepalanya, tapi sepertinya kepalanya tidak bisa diajak kerjasama semalam itu. Kepalanya terus saja menoleh ke kiri dan ke kanan, sambil matanya menatap ke arah sudut-sudut gelap di kebun rambutan tersebut. Jarak rumah juga terasa semakin jauh, meski dia telah berusaha mempercepat langkahnya. Memasuki rapatnya pohon singkong, tiba-tiba Linda pun berkata, Bau busuk apa nih? sambil hidungnya mengendus-gendus seperti anjing pelacak. Lasmi pun membeku di tempat kala itu. Dia teringat akan cerita ibunya. Salah satu tanda keberadaan makhluk halus di sekitar kita adalah bau busuk. Lasmi pun kala itu lekas menarik tangan Linda sambil berkata, Jangan diendus,
Ayo cepat kita pulang. Nanti dulu kak. Jawab Linda sembari melepaskan tangannya dari Lasmi. Gadis kecil itu pun melangkah ke bahu kiri jalan tuh. Kak, sini dulu. Panggil Linda karena itu kepada kakaknya. Perasaan Lasmi pun menjadi semakin tidak enak. Sudah Lin, ayo kita pulang saja. Sebenarnya, Lasmi dari tadi sudah melihat keanehan itu. Tapi dia hanya diam saja agar tidak semakin ketakutan dan cepat sampai ke rumah. Tapi adiknya yang selalu ingin tahu itu malah mendekatinya. Di pohon singkong yang berjalak selangkah dari bahu jalan tersebut tergantung benda putih sebesar bantal guling bayi. Bagaimanapun takutnya Lasmi, dia akhirnya menyusul Linda tuh. Mereka pun berjalan perlahan mendekati benda tersebut. Setelah dekat dengan Linda, kemudian mereka pun menyentari benda tersebut dengan senter yang diambil dari dalam tasnya. Cahaya dari senter tersebut tepat mengenai benda itu, yang ternyata memiliki muka tuh. Mukanya dipenuhi oleh belatung dengan kulit merah mengelupas. Matanya hanya berupa dua rongga kosong tuh. Sontak kedua adik kakak tersebut menjerit tuh sejadi-jadinya. Namun di tengah kebun itu, siapa yang akan mendengar mereka? Saking kaget dan ketakutannya, Linda bahkan sampai jatuh terduduk. Sedangkan Lasmi sudah berlari, meninggalkan adiknya di sana. Dia pun berlari di jalan tanah yang berbatu. Namun belum jauh dia berlari, Lasmi pun seperti tersadar karena tidak ada adiknya mengikuti di belakangnya. Lasmi mengira bahwa Linda juga ikut berlari itu bersamanya di belakang tadi. Dia sadar ternyata adiknya masih terduduk di bawah pohon singkong itu. Hatinya kemudian sangat dilema antara kembali minta pertolongan kepada orang tuanya atau kembali menjemput adiknya tersebut. Kemudian setelah berpikir beberapa saat, Linda pun akhirnya memutuskan untuk kembali menjemput adiknya karena jarak rumah masih lumayan jauh tuh dari kebun tersebut. Sepanjang jalan dia pun terus berdoa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di bawah pohon singkong itu, Linda melihat Lasmi masih terduduk dengan mulut terbuka, sedangkan pocong kecil itu juga masih tergantung di sana. Lasmi pun mengunjang bahu Linda secara kencang. Tapi Linda tetap diam saja. Aneh banget. Lasmi pun kemudian menampar wajah adiknya sambil berkata dengan suara yang gemetar. Lin, sadar dek, sadar. Akhirnya Linda pun tersadar tuh. Ditariknya Linda agar berdiri. Lalu keduanya pun berlari menuju rumah. Run. Lasmi pun melihat ke belakang. Ternyata pocong kecil itu pun terbang mengikuti mereka. Mereka berdua pun berlari semakin kencang tuh. Gak peduli senda dan barang mereka yang tertinggal. Bahkan dahi keduanya pun sudah berdarah tuh, terinjak bebatuan yang sangat tajam. Hingga akhirnya mereka pun melihat rumah mereka. Linda langsung ngedor pintu sekencang-kencangnya tuh. Lalu ibu mereka pun membukakan pintu dan melihat anak-anaknya yang sedang ngos-ngosan langsung melompat masuk ke dalam rumah. Ada apa? Kenapa kalian ngos-ngosan gitu? Bu, cepat tutup pintunya. Kedua anak itu pun serempak berkata seperti itu. Ibu pun langsung menutup pintu kala itu, lalu pergi ke dapur untuk mengambilkan air minum tuh. Setelah kedua anaknya tenang, barulah ibu pun bertanya kepada mereka. Apa yang terjadi sebenarnya, Dek? Itu Bu, kami melihat pocong tapi ukurannya kecil di kebun singkong tersebut. Oh, itu yang jaga kebun. Memang sengaja dipasang oleh yang punya kebun tersebut. Bukan cuma satu, tapi banyak malahan. Kata sang ibu dengan santainya tuh. Oh, makanya kalian lain kali pulangnya jangan terlalu malam. Setelah kejadian itu, Lasmi dan Linda pun langsung pulang tuh setelah usai mengaji. Bahkan mereka pun saat maghrib di rumah saja. Gimana nih ceritanya? Seru bukan?
Walaupun simple dan pendek, semoga Anda terhibur. Memang agak lain sih ceritanya. Judulnya terkesan lucu, tapi serem juga sih kalau ngalamin sendiri. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini, di horror area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.